alamin. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, bahwasanya di dalam Fadhilus Syuhur ini, dalam kitab Fadhilus Syuhur ini, kalau kita meneruskan bab kemarin, bahwasanya di dalam huruf Ra, Guru Agung Pangersabah itu memberikan beberapa ciri-ciri tentang penyakit hati. Nah, di sini kami teringat bahwasanya Aba pernah mengatakan juga, oh tidak salah tuh, Aba pernah mengatakan begini, di antara contoh akhlak yang mulia itu adalah dermawan. Nah, kedermawanan ini ada ketika di manakiban. Jadi akhlak tertinggi adalah dermawan, dan dermawan ini adanya di dalam manakiban. Di antara dermawan adanya di dalam manakiban. Kalau kita melihat amaliyah kita di antaranya, sudah pasti tidak asing. Kian Mahat Surya Layasina Rasa ini yaitu adalah manakiban. Yang mana dalam manakiban tersebut, kita diajari oleh Guru Agung Pangersabah untuk dermawan. Kalau kita menjadi pemangku manakib, katakan, maka kita dilatih oleh Guru Agung Pangersabah untuk menghilangkan sifat-sifat bakhil. Awan dari kata itu dermawan itu bakhil, pelit dalam diri kita. Yang mana sesungguhnya kalau kita hakikatnya memang segala yang kita miliki bukan punya kita, gitu kan. Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita, nyawa kita pun bukan milik kita. Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya harta yang berupa dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjadi pemangku manakib, katakan, di tempat kita masing-masing, maka di antaranya kita di apa namanya diajarkan oleh Guru Agung tadi untuk mempunyai sifat sakhi, yaitu dermawan. Bagaimana kalau kita ketahui tadi disebutkan dalam Manqobah, tasawuf dibangun 8 hal, di antaranya yang pertama adalah dermawan, yakni seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim disebut orang yang dermawan, dicontohkan dalam Manqobah tersebut? Sebagaimana kita ketahui, kalau dibaca riwayat tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau ini orang yang dermawan, di antaranya kalau tidak salah itu dalam riwayat, beliau ini tidak makan, ya ikhwan wal akhwat, tidaklah beliau makan itu sendirian. Akan tetapi beliau ini kalau mau makan, itu mencari orang di sekitarnya untuk diajak makan juga. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat, beliau pun rela jalan bermil-mil yang begitu cukup jauh untuk mencari orang-orang. Diajak makan sama beliau. Artinya beliau tidak makan sendirian. Nah, ini diantaranya mencontohkan sifat dermawan yang ada dalam diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pun kalau zaman sekarang, begitupun penerus para nabi, para anbiya wal mursalin, para walinya Allah, kekasih Allah, kalau zaman ini kita siapa? Guru kita bangsa. Lihat kalau kita ke Sinarasa. Dari segi tadi, kalau kita melihat makanan dohiriyahnya beliau apa? Selalu ngebul dapur beliau itu. Setiap harinya, Masya Allah, dipenuhi dengan tamu-tamu, ikhwan wal akhwat, bahkan santri atau tamu tadi dari luar kota, atau dari dalam kota, bahkan dari luar negeri. Loh, menyediakan setiap hari makanan. Jadi kalau kita sohbah, selain manakib tentunya, itu bukan hanya manakiban kita makan, sohbah saja kalau kita di Aba itu minimal, kalau kita sohbah ke sana di hari selain manakib, insya Allah kalau kita di sana beberapa hari, makan minimal 2 kali di Aba gitu. Nah itu belum menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, akhlaknya para nabi, yaitu sifat dermawan, sebagaimana tadi Nabi Allah Ibrahim. Nah kita dalam manakiban itu diajari sama Abah seperti itu. Pelan-pelan, apa namanya, kita dilatih sifat sakhi kita. Mengapa? Karena kalau kita tidak dilatih sifat sakhi atau dermawan kita, maka sifat bakhil ini salah satu arroin, yaitu kotoran hati. Atau disatakan penyakit hati yang melekat dalam diri manusia. Kalau tidak cepat-cepat dilatih untuk bisa dermawan, sifat apa bakhil ini bahaya, ikhwan. Karena kalau dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Pangersabah menulis dalam kitab Fadhilus Syuhur ini, wa qala Rasulullah SAW, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan apa? Ba'idun minan nas, qaribun minal jannah. Wal jahilun sakhiyun ahabbu ilallah azza wa jalla min abidin bakhil. Riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tadi, orang bakhil itu ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ya. Ba'idu minal jannah,
jauh daripada surga. Ba'idu minan nas, jauh daripada manusia. Dan qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Dan orang bodoh, dituliskan oleh sabda Nabi SAW, orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah yang kikir, yang pelit, yang bakhil. Ta'udzubillah min dzalik. Maka ini sangat penting. Sifat ini kita obati, bahkan dihilangkan. Sifat-sifat penyakit ini harus kita obati agar menghilang sifat bakhil ini dalam diri manusia. Karena yang tidak yang terbebas dari penyakit hati jelas juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, hanya para anbiya, hanya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Selain para nabi berarti ada dedikasi, dia mempunyai sifat penyakit atau kotoran hati al-bakhil ini. Masya Allah, dan tidak ada cara untuk menyembuhkannya kecuali dalam zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam tariqah kita ini cara yang terbaik untuk menghilangkan penyakit ini, mengobati penyakit bakhil tersebut adalah dengan mendawamkan zikir la ilaha illallah. Lima setiap habis sholat, dan khususnya yang istiqomahkan zikir khafi. Tadi dilatih dalam kita, minimal kita ikhwan akhwat ini kata Abah harus buka manakib di rumahnya. Kalau tidak dibuka di rumahnya, dia rajin datang atau minimal lah insya Allah. Kalau tidak bisa sebulan sekali atau tidak bisa ya minimal beberapa minggu sekali atau sebulan sekali lah atau beberapa bulan sekali dia membuka manakib dan tadi agar meratih diri dia atau timburnya sifat safi tersebut, dermawan tersebut dalam dirinya dan mengikis sifat bakhil dalam dirinya pelan-pelan insya Allah. Karena tadi pelan-pelan diajarkan mengeluarkan makanan, mengeluarkan hartanya yang dititipkan oleh Allah untuk dimakan orang-orang soleh, masya Allah. Yang mana itu bahkan tidak saya yakin ikhwan wal akhwat itu para kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan talqin dzikir ini daftar menjadi wali kata Abah. Sudah daftar menjadi wali, tapi tidak boleh ngaku kalau jadi wali. Wali wali murid, wali band itu nggak apa-apa. Atau Pak Wali, Bu Wali, namanya misal seperti itu. Tapi bukan hanya seperti itu aja, harus diamalkan agar bisa menjadi wali jadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi orang bakhil itu kata Nabi Muhammad SAW, dia jauh dari Allah. Mengapa dia jauh dari Allah? Karena tadi pelitnya itu yang menyarang dalam dirinya membuat dia ada hijab. Hubungan dia dengan Allah seperti dihijab. Allah Subhanahu wa taala ini, orang Allah taala Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha penyayang, Maha pengasih, Maha penyayang. Nah, di antara sifat bakhil ini kalau melekat dalam diri manusia tersebut, dia akan sulit berbuat kebaikan, khususnya dari harta yang Allah titipkan dalam dirinya. Seperti dia sulit bersedekah atau berinfak atau bahkan diwajibkan dalam zakat mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat bakhil ini mendominasi dalam diri, dia sulit sekali mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam dirinya. Tadi seperti hartanya dan sebagainya. Maka dilawan sifat tersebut. Kalau dalam tarikh kita dilatih dalam manakiban. Kalau dalam manakiban semua sudah ada. Walaupun kata Abah manakiban bukan prasmanan kan seperti itu, tapi itu peribahasa setidaknya kita manakib minimal banget ada air yang dikeluarkan atau ada tempat yang disediakan oleh tuan rumah, bahkan nanti insya Allah ada makanan dan selebihnya dan seterusnya. Itu semua tadi melatih dengan zikir yang kita laksanakan setiap habis sholat, maka untuk bukti zikir itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, kita tidak pelit dalam beramal kepada orang lain. Tadi dalam sifat sakhi tersebut. Karena sebaliknya kalau kita lihat hadis Nabi SAW, sebaliknya sifat sakhi itu, sifat dermawan itu qaribu minallah, dekat dengan Allah. Dan qaribu minan qaribu minal jannah, dekat kepada surganya Allah. Orang yang dermawan seperti itu. Dan qaribu minan nas, dia juga dicintai sama manusia, dekat dengan manusia. Coba kita lihat tadi guru agung para sahabat, masya Allah. Kita seharusnya malu, terpukul kalau sering sowan Ka'bah itu. Ya Allah, luar biasa. Tadi dari kita yang jauh, yang dekat, yang sudah kenal lama, bahkan baru kenal teman kita, atau kita sendiri datang baru ditalkin, Abah memperlakukan ikhwan akhwat kita semua sama. Tak ada dibedakan. Tadi kayak makan aja semua disuruh makan pasti. Ayo makan gitu kan. Sama misalkan sama uslub atau mengakhek di situ. Atau sama orang yang khidmat sama Abah. Ya seperti makan di belakang segala macam.
Dan itu pun kadang kalau lagi apa namanya soan sama abah itu, selain manakib sohbah, pasti itu nyendoknya sendiri. Seterserah kita itu luar biasa ikhwan. Ini abah menunjukkan sifat seperti ini Nabi Allah Ibrahim tadi, dermawan. Dan belum mencontohkan sudah pasti sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena wali mursyid ini Guru Agung Pangan Sahabat diliputi sifat-sifat para anbiya, wal mursalin, para orang-orang saleh melekat dalam diri beliau. Sudah pasti tadi sifat dermawan ini. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan di muka bumi ini kita yakin. Nah, beliau adalah wali yang mursyid. Wali mursyid utusan Allah Subhanahu wa taala, penerus perjuangan Nabi Muhammad, penerus akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita melihat diri beliau selalu diliputi dengan kebaikan ikhwan akhwat rahimakumullah. Karena zikir jahar atau zikir khafi, zikir ini juga adalah mengeluarkan tadi sifat-sifat buruk yang ada dalam melekat dalam sanubari kita. Di antaranya sifat al-bakhil ini tersebut. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, mari kita introspeksi diri kita. Sejauh mana apakah masih banyak atau masih ada sifat buruk ini, al-bakhil ini dalam diri kita. Atau pelan-pelan dengan zikir ini, pelan-pelan sudah menghilang dalam diri kita. Mudah-mudahan insya Allah kotoran-kotoran hati dengan zikir la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, dua zikir ini, maka insya Allah kita yakini kalau kita istiqomah, sifat bakhil akan menjauh dari kita, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karamah abah, dan timbullah sifat sakti dermawan dalam diri kita, sehingga kita dimampukan dengan karamah guru kita untuk bisa apa namanya berbagi dalam harta yang Allah titipkan dalam diri kita, harta kita, diri kita, jiwa raga kita digunakan untuk di jalan Allah, bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk tetangga, bahkan bermanfaat untuk umat manusia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semakin istiqomah zikirnya, maka sifat sakti, sifat dermawan akan semakin menonjol dalam diri. Tadi pelan-pelan saja dilatih dalam diri. Dan tadinya mungkin kita suka di luar sana atau kita bekerja makan kadang sendirian, pelan-pelan kita ajak teman satu dua deh untuk makan bersama. Atau nanti kita bungkus makanan, kita makannya di rumah sama keluarga dan sebagainya. Itu untuk melatih pelan-pelan. Dan selanjutnya tadi kalau sudah pelan-pelan dilatih, sering manakiban, mengundang membuka manakiban di rumah dengan rezeki yang Allah berikan di kita, mengundang ikhwan akhwat tetangga kita untuk melatih sifat tadi dermawan dalam kita, sehingga kemuliaan hidup yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin, kepada guru agung pangan sahabat pun bisa kita dapati. Selain kita istiqomah dzikir ini, maka kita buktikan dengan sifat dermawan, sifat sakit tersebut. Mudah-mudahan kebaikan selalu meliputi hidup kita, dan keburukan menjauhi dari diri kita dengan karomah barokah guru agung, dengan karomah zikir la ilaha illallah. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan karomah abah, istiqomahkan untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia cita positif jiwa ini, sehingga kita pulang kepada Allah dengan bersih, dengan suci, dan dengan membawa hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Walakuminkum, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.